Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sahabat-sahabat SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan. Tidak terasa sebentar lagi kita merasakan hal yang sedih apa senang ya. Sebentar lagi Idul Fitri, tapi kita sepertinya masih kangen dengan bulan suci Ramadan ini. Iya. Kamu ikut-ikutan. Kita sapa dulu yuk teman-teman dan juga ayah bunda yang ada di rumah. Mana? Itu. Oh, nggak kelihatan. Loh, kan ini kita visualnya ini pakai yang namanya kamera. Oh iya, Ding. Oh iya, Ding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jawab ya yang di rumah. Oh iya. Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga pagi yang penuh dengan kebahagiaan. Karena tadi kita sudah sahur, sudah sholat subuh, dan juga kita hari ini sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah ya. Alhamdulillah, senantiasa puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, dan juga nikmat maghfirah. Sehingga hari ini kita bisa melihat layar yang luar biasa ini untuk saling apa? Saling bersama-sama apa? Tahu nggak? Enggak. Yang pertama kita niatkan untuk tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Apa itu, Kak? Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Meskipun dari rumah, saat ini di era kemajuan teknologi, kita bisa mencari ilmu dari rumah. Caranya dengan kegiatan yang dilakukan streaming dari SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan. Wah, keren. Iya dong. Yang kedua kita niatkan hari ini untuk apa? Ta'budullah wa la tusyrik bi syai'a wa la tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasilur rahimah darha. Apa itu, Kak, artinya? Yaitu kita menunaikan ibadah kita, beribadahnya secara kafah, secara sempurna, yaitu tidak menyekutukan Allah. Oh gitu. Karena itu dosa terbesar yang tidak akan Allah ampuni. Kita juga dirikan sholat. Betul. Sehari berapa kali? Ayo, ayah bunda sehari berapa kali? Masih ada yang males-malesan nggak? Insya Allah nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Hari ini kalau kita masih merasa malas ibadah, malas merasakan sholat rasanya berat, berarti ada yang salah dengan hati kita. Kenapa, Kak? Hatinya berarti lagi sakit. Karena kita ketemu sama Allah, kenapa kita malas-malesan? Iya juga ya. Nah makanya teman-teman di sini, ayah bunda juga, yuk kita obati hati kita dengan sholat, tidak perlu buru-buru dan juga laksanakan di tepat waktu ataupun di awal waktu. Alhamdulillah. Karena perintah sholat itu juga perintah yang luar biasa, tidak pakai ayat. Langsung Nabi Muhammad diundang langsung waktu peristiwa di bulan Rajab. Aku tahu. Apa namanya? Isra Mi'raj. Iya, pinter ya. Nah, saat ini kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sebelum kita membahas tentang kemuliaan bulan Ramadan, ayah bunda dan juga adik-adik sahabat-sahabat SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan yang luar biasa, kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Kenapa? Karena hari ini kita bisa datang sekolah, atau mungkin kita bisa pergi ke pasar, kita pergi ke mall, kita bisa jalan-jalan, bukan karena kita yang punya kaki, sepeda motor atau mobil. Loh, terus? Karena kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak-banyak bersyukur. Yuk semuanya teman-teman kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa di bulan penuh kemuliaan ini kita juga lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan kita. Lantunkan Sholawat dan salam pada siapa, Kak? junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai sekarang zaman Facebookiyah. Lu kok Facebookiyah? Ya kan orang-orang bapak ibu sudah pinter Facebookan. Oh iya. Oke, nah teman-teman, suasananya sejuk sekali di pagi hari yang cerah ini. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang selalu menarik untuk kita bahas. Iya, nggak ada habis-habisnya. Karena di bulan Ramadan ini kita alhamdulillah senantiasa menunggu, senantiasa merindukan, dan senantiasa kita berharap
bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah hari ini ayah bunda dan juga anak-anakku kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, kita harus banyak bersyukur karena banyak orang yang tidak beruntung seperti kita hari ini dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan kenikmatan kita dalam beribadah. Oh iya Kak, Kenapa? aku mau tanya nih, Oke. apakah bulan Ramadan ini hanya untuk umat Islam? Oh tidak, makanya diberikan nama bulan kemuliaan. Kenapa kok bulan penuh kemuliaan? Satu, ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana ketika kita berdoa, maka doa kita tidak tertolak dan ijabah. Wow, Mm-mm. kapan waktu terbaiknya? Sepanjang hari, karena selama orang itu berpuasa di bulan Ramadan ini, Masya Allah luar biasa, doanya Allah ijabah dan insya Allah mustajab. Tapi ada waktu-waktu yang kita memang dianjurkan untuk berdoa karena waktu itu amat sangat mustajab. Kapan itu Kak? Waktu sahur, sebelum adzan sholat subuh, dan ketika berbuka puasa, dan sepanjang hari dari pagi sampai sore sebelum kita berbuka. Masya Allah, gitu ya? Nah, saya jadi keingat sama kisahnya Nabi Musa. Kenapa Kak? Nabi Musa itu pernah merasa bangga diri. Wah, kenapa? Satu-satunya nabi yang bisa berbicara dan dialog kepada Allah itu hanyalah Nabi Musa waktu itu. Nabi Musa kan merasa bangga tuh karena bisa ngomong sama Allah. Terus Allah pun tahu isi kata hatinya Nabi Musa. Terus Allah pun menanyakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, apakah engkau bangga bisa berbicara kepadaku?" "Naam ya Allah, tentu, karena aku mungkin satu-satunya nabi yang bisa berbicara kepada engkau." Keren ya Kak? Nah, tapi setelah itu Allah memberikan jawaban yang kita harus penuh bersyukur, penuh dengan bangga karena kita yang disebut oleh Allah itu. Apa itu? Nah, ketika Allah menyampaikan bahwasanya, "Ya Musa, tahukah engkau ketika engkau berbicara kepadaku, sesungguhnya aku masih menutupi diriku kepada engkau, yaitu kurang lebihnya 10.000 hijab." Wah, banyak banget. Padahal jarak satu hijab itu antara Allah kepada Nabi Musa, antara bumi dengan langit. Wih, jauh sekali Kak. Iya, tapi Allah lalu mengatakan begini, tapi nanti di akhir zaman ada yang bukan nabi, bukan rasul, tapi ketika dia mengangkat kedua tangan, maka 10.000 hijabku ini akan aku buka sehingga dia bisa dekat kepadaku. Siapa itu? Siapakah itu ya Allah? Jadikan aku sebagai nabi itu. Oh, tidak bisa. Karena nabi itu namanya dan nurnya sudah aku ciptakan sebelum Adam kuciptakan untuk ada di surga dan juga kuturunkan di bumi ini. Terus? Nah, akhirnya Allah pun ditanya sekali lagi sama Nabi Musa, "Bolehkah hamba menjadi umat Nabi tersebut ya Allah?" Tidak. Maka umat itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ayah bunda selalu jangan tinggalkan untuk berdoa karena Allah sudah menjanjikan, "Ud'uni astajib lakum," mintalah maka akan aku kabulkan. Tapi mintanya jangan hanya sekedar kaya, punya mobil, punya motor. Lah kita punya motor aja jarang ke masjid, apalagi nanti kalau sudah punya mobil, malah nanti kita jadi lalai. Makanya minta itu apa? Kenikmatan dalam sholat, dijauhkan dari maksiat dan hal-hal yang bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, yaitu rezeki yang halal, berkah dan thayyib, dan anak-anak yang soleh dan solehah, juga anak-anak yang Fakih. pinter. Apa itu fakih? Paham agama. Alhamdulillah ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana doa Allah kabulkan. Makanya ayo ayah bunda sering-seringlah berdoa dan hanya kepada Allah tempat kita meminta. Bulan Ramadan ini di 10 hari pertama ini adalah bulan penuh rahmat. Iya Kak. Jadi Allah memberikan rahmatnya di 10 hari pertama. 10 hari kedua Allah memberikan ampunan untuk para hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan.
Dan 10 hari terakhir ini nih tugas kita, PR kita nih saat ini ya. Kadang kita biasanya jamaahnya semakin maju ya toh. Jadi semakin habis karena semakin maju. Terus kita nggak ke musola, ke masjid, tapi kita malah sibuk belanja. Nggak salah sih, tapi pastikan waktunya tidak mengganggu waktu ibadah kita, apalagi sampai meninggalkan ibadah yang wajib. Nah, 10 hari terakhir itu adalah hari di mana ya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ini, Masya Allah sekali, kita akan diampuni dosa-dosanya dan juga akan dijauhkan dari panasnya api neraka. Waduh, rugi sekali ya Kak kalau 10 terakhir ini kita malah menyia-nyiakan. Nah, makanya 10 hari pertama ini kita jadikan pemanasan. Kak Damar, puasa itu wajib enggak? Wajib dong, itu bagi Semua manusia? enggak. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan secara spesifik. Jadi perintah puasa itu sebelum puasa Ramadan, Rasulullah juga pernah berpuasa. Bahkan nabi-nabi sebelumnya juga pernah berpuasa. Tercatat nih, Nabi Nuh alaihissalam juga pernah berpuasa setelah diselamatkan dari banjir bandang. Lalu Nabi Nuh bersyukur dengan cara berpuasa. Nabi Muhammad juga dulu berpuasa tiap tanggal 10 Asyura. Nah, setelah di Madinah tahu orang Yahudi juga berpuasa. Loh, kenapa mereka juga berpuasa? Karena ternyata pada tanggal tersebut Nabi Musa juga diselamatkan dari Fir'aun. Makanya Nabi Muhammad meminta yaitu kita untuk menyelisihi puasa tersebut. Nabi Muhammad juga berpuasa di hari Senin dan Kamis sebelum diwajibkan berpuasa setelah turun di bulan Sya'ban, yaitu bulan turunnya perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu perintahnya di dalam Quran surat, ayo adik-adik siapa yang tahu? Harusnya tahu karena ini sudah disampaikan sama ustadz-ustadzah kita, sama bu guru, bapak guru kita ya. Surat berapa? Surat kedua atau surat Al-Baqarah ayat, dengar nggak? Berapa? 183. Betul, 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ ayat 183 ini manusia diperintahkan untuk berpuasa, yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Jadi bukan semua manusia, tapi orang-orang yang beriman. Kita beriman nggak? Iya. Nah, kalau teman-teman beriman, maka kita wajib berpuasa. Kak Damar, boleh nggak anak kelas 1 berpuasa? Boleh dong. Terus kalau latihan puasanya puasa beduk boleh nggak? Nah, biasanya ibu-ibu sok ngajari anaknya untuk puasanya nek ra kuat poso bedug dhisik kayak gitu toh. Sebenarnya baik tapi itu enggak benar. Kenapa? Karena puasa itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 tentang aturan berpuasa, waktunya berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya ibu-ibu yang kita punya anak kecil, anak usia TK atau anak SD yang mau berpuasa di bulan Ramadan, tolong latih ajarkan puasanya sampai maghrib. Oh gitu. Terus kalau mereka makan siang hari, Katakan dalam ilmu fikih itu batal. Jadi ketika anak berpuasa di bulan Ramadan kok siang-siang mereka makan, boleh, mereka belum dosa karena belum balik. Tapi rugi nggak kira-kira kalau sebentar lagi kok sudah maghrib terus kita dicatat sebagai orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mendapatkan kesempatan masuk lewat pintu yang amat sangat dahsyat, sangat indah. Pintu itu hanya boleh dimasuki orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ayo ayah bunda mau nggak masuk lewat pintu itu? Adik-adik gimana? Mau nggak? Mau ya? Pintu itu namanya pintu warung Padang. bukan pintu warung Padang, namanya pintu Ar-Royan. Itu Ar-Royan. itu Royan. Royan. Pintu kamu lanjutin Ar-Royan. Ar-Royan. Pintu Royan. Nah, pintu itu hanya boleh dimasuki orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan teman-teman jangan lupa, mumpung ini masih 10 hari terakhir ya, kita cari, atau mungkin ini yang penting masih bulan Ramadan ya, ini kita cari malam yang dahsyat. Oh, malam apa itu Kak? Malam Lailatul Qadar. Wih, apa itu Kak?
malam turunnya Al-Quran dan malam semua amal ibadah dilipat gandakan. Satu kali kita ibadah di malam tersebut sama seperti ibadah 1000 bulan. Hah? Seumur hidup? Iya, Bahkan lebih? kurang lebih 85 tahun. Pengen nggak? Makanya kenapa apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu Allah akan muliakan. Kok bisa? Coba siapa yang membawa wahyu Al-Quran ini kepada Nabi kita? Malaikat Jibril? Iya, teman-teman tahu malaikat Jibril? Malaikat Jibril karena membawa Al-Quran mendapat kemuliaan menjadi imamnya para malaikat. Padahal malaikat Jibril ini masih kalah besar daripada malaikat Israfil. Malaikat Jibril ini pernah dilihat Rasulullah dalam wujud aslinya ketika Isra Mi'raj dan beliau mempunyai 600 sayap. Sedangkan malaikat Israfil mempunyai 1200 sayap. Wih, gede banget. Dan setiap satu sayapnya setara dengan 600 sayapnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini mendapat kemuliaan yaitu menjadi imamnya para malaikat. Nabi Muhammad mendapat kemuliaan satu-satunya nabi dan manusia yang bisa memberi syafaat karena beliau diutus oleh Allah untuk memberikan syiar dakwah Islam dan mendapatkan kitab suci Al-Quran. Malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, bulan yang disucikan oleh umat Islam, dan setiap bulan Ramadan ini mendapatkan kemuliaan karena apa? Karena ada Al-Quran di situ, juga malam turunnya Al-Quran yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Masya Allah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad insya Allah ketemu bulan Ramadan, insya Allah ketemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar, dan insya Allah kita berharap bertemu sama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Nanti semoga dipertemukan di Telaga Kausar. Tapi kita bisa minta dipertemukan di mimpi kita ya. Kita doa sama Allah. Kalau tidak kita bisa ziarah di makamnya Rasulullah di Madinah. Nah teman-teman, ayah bunda, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh kemuliaan. Mari kita jangan sia-siakan kemuliaan ini. Karena bukan hanya untuk umat Islam saja. Coba ibu-ibu lihat. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah dan kemuliaan. Salah satunya bisa kita lihat secara nyata. Masa sih kak? Coba ketika mau Idul Fitri, banyak nggak orang-orang pada jualan? Banyak. Yang jualan wong Islam toh enggak? Enggak. Di pecinan itu banyak yang nggak sholat. Tapi payu enggak? Payu. Contoh yang dijual waktu Ramadan yang biasanya itu jarang dijual. Dom kancing. Dom kancing. Emang ada orang jualan dom kancing? Ada. Rakwa tuku katok tuku dom kancing. Bek ora ketok lek bolong. Oke, dom kancing. Payu enggak? Payu dong. Apalagi? Korden. Korden. Ya, korden dijual payu. Payu. Apalagi kira-kira? Taplak meja. Apa hubungannya ya Ramadan sama taplak meja? Tapi orang ada yang jualan enggak? Ada dong. Payu enggak? Laku dong. Oke, apalagi? Lapiring. Lapiring. Ya, terus apa lagi? Bakul pitik. Bakul pitik. Ratau-rataune adol, begitu adol neng Ramadan laku enggak? Laku bati meneh. Bakul apa lagi? Bakul lele. Ya, jadi Ramadan itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua manusia dan semua makhluk. Karena memang agama Islam ini agama rahmatan lil alamin. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan penuh kemuliaan. Mari kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini untuk kita mendapatkan berkah sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita berdoa, mulai kita berpuasa, mulai kita meminta ampunan, kita juga bisa memanfaatkan bulan ini sebagai bulan mencari tambahan pahala dengan membaca Al-Quran yang setiap hurufnya Allah lipat gandakan. Nah, mungkin itu saja ya Bu Pia hari ini, karena mungkin ayah bunda juga mau aktivitas, ada yang mau resik-resik kursi, umbah-umbah meja, soalnya meh bodo, ngesat lumbang. Terus pokoknya kita kasih nikmat hari ini ya. Baik, ayah bunda terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa di pagi hari ini saya bisa bertemu secara virtual kepada ayah bunda di sini, meskipun di luar sana anginnya juga luar biasa, tapi tidak apa-apa, insya Allah tidak mengurangi niat hajat kita untuk berbagi bersama-sama. Untuk adik-adikku, semangat berpuasa ya, jangan sampai puasa beduk, karena apa? Batal eman-eman. Jadi puasanya sampai maghrib supaya Allah hitung sebagai
pahala di bulan Ramadan. Terima kasih teman-teman. Kak Damar pamit undur diri. Bupi juga. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ayah bunda dan adik-adikku semuanya.